semuanya itu saya niati ibadah. Termasuk di politik juga? Termasuk di politik. Aku gelem berpendapat, tapi pendapatanku kilo. Itu Allah itu Mas ngasih orang rezeki A, B, C dan C itu sudah ada takarannya. Ya. Mari kita jaga bersama-sama hati kita, hati bersih, hati yang ikhlas, dimaknai sebagai bagian dari ibadah untuk menyempurnakan hidup kita dalam bermasyarakat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita bersama salah seorang pengurus, tepatnya Wakil Ketua Bidang Kerohanian. Ini ada Abah Sokip. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Sehat? Mas Nanang. Ini di wilayah politik, jenengan ada di wilayah kerohanian. Ini menarik gitu. Kalau bilang politik itu sebenarnya sesuatu yang jauh dari urusan, tapi ternyata juga ada bidang-bidang yang ngurusin untuk kerohanian. Kegiatan seperti apa kalau kayak gue? Sebelum masuk Partai Golongan Karya, Ya, saya ini seorang pendidik, guru tepatnya. guru. Ya, Ya, itu tugas dinasnya. Kalau tugas sebagai di luar dinas, ya, mulai dari ketua ranting NU di desa, MBC, sampai di tingkat kabupaten. Bahkan sekarang ini masih pengurus ISNU Jawa Timur sebagai salah satu wakil ketua. ISNU Jawa Timur. Oke. Ya, jadi Pada sisi yang lain, karena saya ini pendatang hidup di desa Seruni, Gedangan Sidoarjo, ya, saya juga mengabdi di desa. Pernah jadi ketua RT 6 tahun. RT itu Mas, ya, ya, setelah saya jalan 6 tahun, bukan rukun tetangga. Kadang-kadang ya rugi terus. sosial. Sosial. Oh, gitu. Ya Allah sendirilah Ya, yang bagian dari ya. ibadah. Yang kedua, pernah setelah jadi RT itu ketua RW 6 tahun. Lengkap sudah wis. RT, RW. Ya. Setelah itu kemudian nyalek Oh, pernah juga nyalek ya. Partai Golongan Karya. Ya. Ya. Tahun berapa tuh? 2019. Oh, 2019 kemarin ya. Oke. Ya. Alhamdulillah Allah belum menjadikan saya sebagai anggota dewan. Belum rezeki. Akan tetapi saya bersyukur ya kembali ke DPR asli. Apa itu DPR asli? Dinas Pengajian Rutin. Iya itu kegiatan yang memang dilakukan sebelumnya ya, sebelum terlibat proses legislatif itu memang sudah aktif dalam proses pengajian, ceramah macam itu. Ya, jadi guru, jadi RT kegiatan sosial dan seterusnya. Sekarang di ISNU Ketua, semuanya itu saya niati ibadah. Termasuk di politik juga, Termasuk di politik. sebagai dianggap sebagai ibadah. Oke. Kalau boleh, Ya, ya Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat 56, ya, inna khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, firman Allah, aku orang dadekno jin dan menungso illa liya'budun, kecuali untuk menyembah padaku, kepada Allah. ya, beribadah kepadaku. Ya, Ya. Kemudian banyak orang yang memahami bahwa ibadah itu hanya sholat, ritual keagamaan. Ya. Padahal lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Ibadah itu ada dua kan. Ya, Ibadah hablum minallah, ya, dan pada vertikalnya. vertikal, Ya, dan hablum minan nas, horizontal. ya, Bahasa agamanya ibadah mahdhah, ya, dan ibadah ghairul mahdhah. ya. Sehingga kalau kita ini memahami makna ibadah sebenarnya, ya, jadi ketua RT pun juga ibadah. Bagian dari, kalau dianggap itu sebagai bagian ibadah sangat mulia sebenarnya ya. Jadi ketua partai, jadi anggota partai Golkar ibadah. Ibadah. Partai lain pun juga Ibadah. Gitu. Ya,
cari nafkah untuk anak dan istri, ibadah. Ibadah juga. Iya. Jadi saya berangkat ini dengan niat ibadah. Ibadah. Innama a'malu Biniat. binniyat. Semua diawali dari niat untuk ibadah. Iya. Itu yang bikin ketika kita melangkah ke wilayah politik yang sebenarnya jauh dari urusan itu tapi dipandangi sebagai ibadah, ya alangkah baiknya jadi seperti itu nanti gitu. Iya. Maka dari itu Mas, kita ini kalau memang memahami inna khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ya apalagi kemudian kita dasari dengan inna ma'amalu binniyat, ya kita ini kalau dikasih tugas sebagai pengabdian apapun, ya tanpa mempertimbangkan dengan materi, ya insya Allah itu semuanya dapat pahala. Asal dengan ikhlas. Iya. Orientasinya bukan materi. Iya. Dan banyak orang itu memahami bahwa pekerjaan tugas itu diukur dengan wani piro. Nah, itu hitungan dhisik kudu jelas nangar, itu yang biasanya umum seperti itu. Iya. Jadi aku gelem berpendapat tapi pendapatanku piro itu. Padahal ini kita sebenarnya umum. Sekarang ini kan seperti itu kondisinya. Sudah. Padahal Allah itu Mas ngasih orang rezeki A, B, C dan C itu sudah ada takarannya. Ya. Ya. Sudah dari ini sudah benarnya sudah ada kemampuan takarannya seperti itu, kemampuan rezekinya seperti itu sudah diatur semua. Ya cuma kita kan tidak boleh diem toh. Ya. Berikhtiar. Usaha. Ya. Ya, itu wajib itu. Setelah ikhtiar usaha, kemudian kita baru tawakal. Diserahkan pada Allah. Pada Allah. Dan Allah sendiri itu tidak akan membuat manusia pada hambanya itu sulit. Ya, inna ma'al usri yusra. Ya. Saat temene setiap ada kesulitan pasti Ada jalan. Ada jalan. Cuman kadang hari ini ngomong situasi hari ini, kondisi sekarang ini, orang lebih cenderung menyalahkan keadaan. Ya. Misalnya situasi pandemi gitu kan, waduh susah dengan kondisi pandemi, banyak mengeluh. Ini yang terjadi sekarang itu Ya. kalau ngomong. Allah itu kalau menguji atau menghukum, ya kalau kita ikhlas pada Allah, Allah itu pasti akan mengganti dengan rezeki yang berlimpah. Ya, contoh sekarang yang terjadi, Gunung Semeru meletus, banyak korban rumah yang roboh. Mudah-mudahan yang jadi korban warga Pronojiwo dan sekitarnya Di Lumajang itu ya. ikhlas. Ya. Ya, insya Allah tidak tahu berapa bulan, berapa tahun lagi tanahnya itu akan menjadi subur. Subur, pasirnya jadi melimpah. Sementara yang menjadi mata pencarian banyak orang kalau di Lumajang itu kan pasir itu kan yang terkenal itu kan. Terus pertaniannya yang sekarang ini nanem Ya. jadi korban banyak pasir. Satu saat nanti akan diganti berapa lipat. Itu kalau orang memahami hikmah dari semua peristiwa itu sebenarnya. Jadi nggak boleh mengeluh, apalagi kan yang jadi keluhan itu yang disalahkan pada Allah. Ya, seolah merasa tidak adil. Kok aku tok sing soro gitu. Delok liyane kok enak gitu kan. Iya, itulah pelajaran yang dapat kita ambil. Apakah itu namanya musibah atau hukuman dan sebagainya, semuanya diterima dengan Ikhlas. lapang dada. Nah, ngene iki, Ya. ya, noto ati ngene iki. Ya, sing iso ngedukno itu sapa? Awake dhewe. Betul. Ya. Kita ini sekarang ini kalau mau mencari tambahan ilmu itu banyak jalan. Banyak dari jalan. HP aja udah bisa misalnya gitu ya, gampang aja kayak gitu. Ya. Cuma ngelakon ini sih ya. angel. Jargoni. Iso ujar gak iso ngelakon. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang nanti ambil, apalagi sekarang ini sudah semua mengukur dengan materi. Materi, Ya. semua dihitung dengan materi. Ya. Termasuk pandemi yang sudah sekarang ini yang sudah mulai normal 24 sampai 2 Januari ya. Kalau kabarnya sih akan ada Ya. PPKM Ada. ketiga Ya. sampai. Kalau kita mau belajar, ya sudah ikuti aja itu. Ya.
Di balik itu nanti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak usah suudzon kepada yang menentukan kebijakan ini. Ya. Ya. Kalau kemarin rame, kok dipersoro sih urip golek kerjaan angel, ketemu konco angel, ngumpul angel. Padahal sebenarnya itu bagian dari upaya untuk penyebaran tidak kemana-mana. Kalau ngomong hari ini Indonesia termasuk sukses. Ya. Penyebarannya bisa diredam bandingkan negara-negara lain ya. Ya. Dan ini yang menyebabkan kita ini menjadi sehat, umur panjang. Ya. Ya. Kok bisa? Karena menurut penelitian seorang medis, orang menjadi sehat itu bukan faktor materi, tetapi adalah pikiran. Pikirannya yang sehat akan membawa kepada badan yang sehat. Oke. Kurang lebih gitu ya. Oke. Coba sampean wong gendeng. Kenapa dia tidak kena pandemi? Nah itu belum ada kan. Ya, walaupun bukan penelitian, yang namanya orang gampang yang, dilihat lah sehari-hari, mungkin bisa lihat ya. nggak ada ya semacam itu. Orang yang hidup di jalan, pikirannya nggak waras, makannya seadanya, tidak pernah Ya. mandi, tidak pernah kena pandemi. Iya. Ya. Ya, karena apa? Karena dia tidak punya pikiran. Pikiran yang aneh-aneh. Bukan berarti kalau kita ingin sehat gendengon. Bukan seperti harus niru seperti mereka Ya. kan gitu loh. Ya. Kita lebih berakal, lebih sehat, harusnya lebih bisa memilah untuk lebih baik ketimbang Dan mereka. setiap manusia mesti punya masalah. Iya. Cuma masalah jangan selalu jadikan beban. Ya. Nyalahno si A, si B, Ya, apa mana betul. si kuoso. Namanya hidup ya bertemu masalah. Kalau nggak mau bermasalah ya sudah Ya, nggak mau hidup. cukup. Sederhananya kan gitu. Itu Cukup. umum lah di Itu, lingkungan jadi kita pikiran, seperti Mas, pikiran. Ya. Jadi suudzon itu dengki iri hati, Ya. itu bagian dari penyakit hati. Penyakit hati, penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Ya. Nah, uang mulai suatu hati dengan masalah apapun, Ya. dengki iri hati, ku gak iso turu Mikiri terus. terus. Iri dulu tonggone. Ya, mangan gak enak. Iya. Padahal ya, menunya juga enak. Enak. Pikirannya saya nggak enak, akhirnya jadi nggak Nah, enak. inilah yang menyebabkan imun seseorang itu yang karena terganggu oleh pikiran akhirnya akan menjadi lemah. Justru ini sing penyakit itu gampang. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana, cuman kadang ya kita lupa gitu, banyak yang nggak berpikir untuk seperti itu. Gitu. Isok rumuse bagaimana sehat. Iya. Tapi ngelakoni ini angel bisa ngomong. Lah ini kembali kepada nafsi-nafsi. Iya. Dari dirinya sendiri masing-masing. Nah ini Pak, ini penting untuk kita semua lah, untuk sahabat-sahabat Golkar, bahwa sebenarnya kuncinya sederhana gitu. Hati yang bersih, yang sehat, berpikiran sehat, itu juga akan bawa badan yang sehat. Gitu. Ketika saya masih menjadi kepala sekolah, seringkali mendapatkan seorang motivator. Ya, ada 4 rumus untuk menjaga kesehatan. Sekali lagi, di antara 4 rumus tadi, salah satu di antaranya adalah jaga pola pikir. Pola pikir. Ya. Tentu tidak hanya kepala sekolah, siapapun orang yang masih hidup, masalah selalu mesti ada. Mesti ada, ketemu masalah. Ya. Cuma tidak usah jadikan beban. Selesaikan skala prioritas malah Ya. ditujukan. Sehingga orang hidup itu pikiran itu akan tidak terganggu. Ya. Mangan yo Enak, walaupun tiru. tempe tahu, Turunin nyenyak. turunnya nyenyak, apa mana cedek apa guling urip. Ya, pola pikir dijaga. Ya, pola pikir. Ya. Kemudian yang kedua, pola hidup yang seimbang. Maknanya seimbang antara ukhrawi akhirat dengan duniawi. Ya, Ya, gitu. betul. Ya. Yang ketiga, pola makan. Pola makan. Ya. Tapi utama memang jiwanya itu, pikirannya itu. Ya. Itu. Sampean andai kata rezeki banyak. Ya. Di dalam tubuhnya ada penyakit. Gak iso menikmati. Duwe akeh. Oleh imam kalau pendem. Ya. Kalau pendem, Ya. daging-dagingan. Ya, rawon Gajah Mada. Misalnya kemudian ego bakar. Ya. Gak boleh. Gak iso menikmati sing enak-enak. Nikmati. Lah sik nikmati wong. Nah terus kayak apa duwe akeh kayak ngono. Nah itu. Ya, lah sik nikmat orang nang imbang ya. Mas. Ya. Jadi itu, apalagi kalau kita pikir.
sakit itu adalah bagian dari untuk meluangi rezeki. Diingatkan lah, itu Iya. bahasa ingatan. Iya. Oleh karena misalnya yang mudah-mudahan kita tidak sakit ya. Keluarga kita. Kalau kau sakit itu kan mesti ngetokno bondo. Ya. Mahal kiai. Mahal. Sehingga sehat itu nikmat dan mahal. Ya. Untuk sederhana lah, misalnya ngomong Sederhana. oksigen ya, kita menghirup udara sekarang kan bebas, nggak bayar. Tapi kalau udah masuk rumah sakit bayar, mahal oksigen. Kemarin sampai waktu pandemi mahal, dicari-cari kan. Tapi mame kok Mas. Tahu ke Mas di rumah sakit itu. Iya. Tahu kalau digoreng. Iya. Ya. Ya, rasanya itu kan. Kukus. Nah, Udah nikmat. ya. Ya. Seperti orang-orang kita lah, founding father kita ngomong di lagu Indonesia kan, bangunlah jiwanya, bangun jiwanya dulu baru raganya. Seperti itu kan biasanya. Iya kan. Jadi seorang pengarang lagu-lagu itu semuanya itu sebenarnya kalau kita Filosofis. Jadi kembali lagi pola makan, pola pikir, kemudian pola hidup yang seimbang. Ya. Ya, itu. Nah, sing nol papat iki penyakitnya wong lanang biasanya. Sing kare gak sehat. Apa iki? Ya benar penyakit orang lanang. Kakean pola. Repot wis. Lah, kalau sudah kakean pola, Iya. ya suatu saat pasti akan ketahuan. Betul. Lah itu mesti mengganggu rumah tangga. Mikir mana? Gitu. Betul. Gitu. Iya. Wes, kalau ingin hidup sehat dan selamat dunia akhirat, insya Allah sederhana. Kuncinya 4 tadi. Menjaga pola hidup, Pola makan, pola pikir. dan gak kakan pola. Pola. Konsep barat, kalau konsep barat itu kan mensana in compersano. Badannya dulu kan, badannya saya terhadap jiwa. Itu bedanya kalau orang Indonesia, jiwanya dulu itu yang dibuat. Dalam agama juga konsepnya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi di dalam tubuh yang sehat, ya Ya. terdapat jiwa yang sehat. Atau dibalik. Nah, kalau orang Indonesia, jiwanya dulu yang dibangun, bangunlah jiwanya gitu. Bangunlah badannya. Nah, itu kan konsep Indonesia beda kalau sama barat itu. Kalau Cuma akeh koncone dhewe iki sing lali. Iya. Ya kembali lagi ngomong iso, ngelakoni ini sing susah. Iso. Jadi Umum ini sebenarnya terjadi sekarang itu situasi sebenarnya yang halal sederhana lah. iya. Jadi kembali lagi semuanya itu adalah ibadah. Maghdoh, khair maghdoh, termasuk berpartai pun kalau kita niati Ibadah. juga ibadah. Dan tidak karena ingin lugu kursi sing bukan. Iya, betul. Menjadi anggota legislatif juga di bagian sebagai ibadah untuk memberikan manfaat kepada umat itu kan. Iya. Dan insya Allah masalah nanti ini betul wong akeh, ini Iya. adalah pelajaran ibadah. Kuncinya ibadah. Ya. Dimaknai sebagai ibadah. Ngejak kebaikan iki salah siji. Alah. Iya. Ya. Sing dikasih pengajian atau dikasih ilmu dan nglakoni paling tidak wis oleh 2 pahala. Ya. Ini disebarkan banyak orang. Semakin banyak pahalanya. Ya, mudah-mudahan ini nanti sing didengarkan akeh. Apalagi kemudian subscribernya itu juga Iya. mau like sih. Iya. Jadi itu. Jadi semuanya itu karena kita sendiri juga sulit. Karena dalam tubuh manusia itu ya ada 2 gumpalan hati. Ya, ada satu daging. Iya. Di mana daging itu putih, insya Allah ucapan perilakunya putih. Di mana daging itu adalah kotor, ya akhirnya tumbuhlah penyakit hati. Ya. Ayo kita jaga hati. Ya. Mari kita jaga bersama-sama hati kita, hati bersih, hati yang ikhlas, dimaknai sebagai bagian dari ibadah untuk menyempurnakan hidup kita dalam bermasyarakat ini. Ya, ini semuanya adalah belajar. Ilaladi, ilamati. Yang namanya belajar itu kan mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Sampai mati.
nggak ada batasan berhenti kapan berhenti untuk belajar. Iya, jadi itu yang kaitannya dengan inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan mari kita setiap kegiatan itu kita niati ibadah. Tetapi Mas, kalau kita mau ke tempat orang nakal, kita niati ibadah. Golek alasan ya gue. Gak nyambung. Golek alasan. Kabeh itu gak Iya, nyambung. betul. Ya. Sesuatu yang baik kita niati innama niat adalah tubuh baik. Ya. Ya. Tetapi kalau awalnya dengan yang jelek, saya mau Jumatan besok di masjid sana, kemudian bawa sana jebel, ya niat ini saja. Innama a'malu binniyat bismillahirrahmanirrahim. Golek sandal kulit, dan tidak nyambung ya, tidak nyambung. Niat ibadah Jumatan itu, ya sudah dapat pahala itu. Ya. Kemudian pahala itu langsung tidak seperti kita kalau kemudian kerja, ya esok kerja, sore oleh gaji, itu urusan Allah. Ya, itu wilayahnya sana, prerogatifnya Allah. Wilayah sana. Ya. Ya, kita habai. Ya, yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan yang benar. Ya. Segala hasil kita serahkan semua kepada Allah. Terima kasih Apa Sokip, luar biasa hari ini. Ini tausiahnya untuk kita sederhana sebenarnya, cuman tapi kita susah kadang lupa untuk melakukannya. Mudah-mudahan dengan acara ini kita diingatkan kembali untuk memperbaiki pola hidup kita untuk kepentingan hidup kita yang lebih luas. Sekali lagi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.